Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lorenta Inharyanto, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan. Mata kuliah ini saya pilih untuk saya deskripsikan karena cukup menarik dalam hal metode pembelajaran di kelas. Mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan sendiri merupakan mata kuliah berbasis pengaplikasian pertanian yang memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, dan juga sosial ya, yang tujuannya untuk mempertahankan keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu mempelajari dan mampu menguasai konsep-konsep yang ada dalam sistem pertanian berkelanjutan sendiri, baik itu berupa teori yang disampaikan di kelas maupun penerapannya dan praktek-praktek yang bisa diterapkan khususnya dalam agribisnis dan juga ilmu pertanian di perkotaan. Kemudian materi pembelajaran yang akan disampaikan kurang lebih ada 12, mulai dari pengantar, perubahan iklim, ketahanan pangan, produksi dan konsumsi pangan dan energi, rotasi tanaman, pengelolaan lahan kering, pengelolaan limbah, pertanian perkotaan berupa teori konsep dan terapan, pertanian organik, kemudian sistem pertanian terpadu baik itu teori maupun praktiknya, serta agroforestry. Mata kuliah ini memiliki beberapa pustaka yang bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa melalui perpustakaan ataupun dari internet. Kemudian terkait dengan metode atau pendekatan pembelajaran ketika di kelas ini, seperti saya sampaikan tadi, menarik karena lebih menjurus kepada case-based learning dan juga project-based learning. Di case-based learning ini, mahasiswa mendapatkannya di pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh, di mana ada beberapa kasus-kasus yang disampaikan untuk mahasiswa bisa melakukan diskusi dan tanya jawab. Selain itu, mahasiswa akan mengaitkan dengan pengalaman mereka selama berada di luar kelas. Mahasiswa bisa melakukan diskusi dan memberikan tambahan kepada presenter ataupun dosen sehingga dapat dilakukan kolaborasi dengan ilmu-ilmu terkini dari mahasiswa itu sendiri, atau biasa kita sebut sebagai conceptual learning atau collaborative learning. Kemudian setelah UTS, mahasiswa akan mendapatkan materi ke-8 sampai ke-14 itu dengan metode pembelajaran project based learning. Sebagai contoh, di materi awal sebelum UTS, mahasiswa mendapatkan teori terkait dengan pertanian berkelanjutan, bagaimana kita bisa mempertahankan keberlanjutan pertanian khususnya di perkotaan. Kemudian ketika di pertemuan 8 sampai pertemuan 14, mereka akan memikirkan praktik-praktik dalam pertanian perkotaan yang bisa diterapkan, seperti misalkan hidroponik. Mahasiswa akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan bagaimana menanam hidroponik dengan cara yang sederhana, misalkan melalui sistem sumbu atau wick system seperti itu. Kemudian selain project based learning, untuk instrumen penilaiannya saya biasa melakukannya pada 3 kategori, yaitu instrumen penilaian untuk kognitifnya, psikomotorik, dan juga efektif. Untuk kognitif itu lebih pada pengetahuan. Jadi mahasiswa ketika di kelas saya tunjukkan gambar, grafik, dan sebagainya, saya berikan pertanyaan, apabila mereka benar menjawabnya maka skornya akan lebih tinggi. Kemudian untuk psikomotorik itu lebih pada demonstrasi yang seperti tadi saya sampaikan, misalkan dalam hal pembuatan hidroponik, bagaimana mereka memilih metode yang tepat, kemudian bagaimana merancang instrumennya, kemudian mereka melakukan penanaman, segala sesuatunya, hard skill mereka itu dihitung dalam komponen-komponen yang ada dalam instrumen penelitian psikomotorik. Dan yang terakhir adalah
aspek penilaian untuk afektif sendiri. Nah, ini terkait dengan sikap mahasiswa. Jadi biasanya instrumen penilaiannya adalah berupa setuju tidak setuju. Misalkan ada beberapa komponen penilaian yang saya sebutkan, misalkan saya mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu setuju sampai tidak setuju. Nah, itu scoringnya akan direkap kemudian dirata-ratakan untuk mengetahui seberapa dalam mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran sistem pertanian berkelanjutan ini. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya untuk RPS sistem pertanian berkelanjutan ini. Terkait dengan komponen penilaian juga, selain tadi disampaikan juga kita biasa menggunakan EdLink atau Learning Management System. Kalau di kampus kami namanya ada EdLink, jadi mahasiswa menggunakan pretest post-test untuk mengukur penilaian mereka sampai dengan penilaian kepada dosennya. Jadi sekian untuk mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Nah, fungsi rotasi tanaman terkait dengan bagaimana rotasi tanaman itu bisa mengurangi intensitas serangan hama. Tadi kan ada video ya. Di sini ada lahan, kemudian di sini ada jenis tanaman. Ya, misalkan tanaman yang ditanam ini adalah tanaman cabai. Ya, cabai. Di sini juga ada tanaman cabai. Dalam satu musim petani menanam tanaman cabai. Ya. Ternyata si cabai ini terkena penyakit antraknosa, ya. Antraknosa. Di sini ada penyakit antraknosanya, ya. Biasanya dia menyerang ada di dalam tanah, ya. Kemudian biasanya antraknosa ini dia punya namanya host, ya, atau inang. Ya. Bagaimana sifat patogen? Masih ingat pelajaran PIP? Dia menyerap hara di dalam tanaman. Kenapa? Ya dengan begitu dia bisa hidup. Ya kan? Kita butuh makan nggak buat hidup? Kalau misalkan kita nggak dikasih makan, kita mati. Nah, konsepnya seperti itu ya. Dia butuh nutrisi dari tanaman itu untuk hidup. Tetapi dia hanya mau makan dari hostnya, dari inangnya. Ya, kita bisa makan makanan dari tanaman, misalkan serelia, padi. Ya, bagaimana kalau misalkan kita dikasih makanan dari tumbuhan juga? Tapi batang kayu bisa nggak hidup? Nggak bisa, pencernaannya nggak akan cocok. Sama dengan tanaman ini, si cabai ini, ya, dengan antraknosa, ya, dia hanya akan menyerang tanaman cabai. Dan si penyakit ini, patogen ini akan terus-menerus ada di dalam tanah. Kalau misalkan ini sudah dipanen, gimana penyakitnya? Masih ada. Ya, tadi disampaikan bahwa akan akumulasi, ya. Dia akan terus berkumpul, ya. Kemudian misalkan ini ibu tanam lagi di sini cabai lagi, ya, cabai lagi. Apa yang akan terjadi? Malah makin banyak, ya, karena wah saya dapat nutrisi lagi nih, kata si patogennya gitu. Nah, bagaimana kemudian setelah belajar rotasi tanaman, ibu di sini menanam tanaman jagung, ya, jagung. Kira-kira gimana? Antraknosanya, ya, penyakit ini akan menyerang jagung nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau saya berpendapat setiap jenis tanaman memiliki hama yang punya berbeda. Setiap jenis tanaman itu mempunyai hama dan fungsi yang berbeda-beda. Oke, karena memiliki ya jenis makanan yang berbeda, ya. Karena si penyakit ini tidak akan bisa makan dari nutrisinya si jagung. Ya tadi seperti kita mau dikasih kayu juga nggak bisa makan. Ya. Maka dari itu lama-lama apa yang akan terjadi? Mati. Akan mati, ya, karena nggak dapat makan, nutrisi. ya. Seperti itu.
Your climbing beams will cast shade over other plants. Other people recommend a very simplistic rotation plan of placing root vegetables, fruiting vegetables, and leafy vegetables in different areas. Bahan pakan ikan. Nah, pupuk organiknya itu kembali ke tanaman padi. Adapun keuntungan dari minyak padi Cutter itu gunanya untuk melubangi nih. Yang kedua solder juga pertama untuk membentuk lubangan agar cutter itu tidak patah saat melubangi dan melurusi. Karena ini kan seperti lebih lurus, jadi pakai cutter dilurusinya. Yang ketiga adalah styrofoam box, yang keempat adalah penggaris untuk mengukur diameter. Benih kangkung, benih unggul kangkung, Raja Wali tapi tidak sponsor. Habisnya itu bolong apanya bu? Apa? Oke. Nah, dikasih lihat di kamera. Bang. Udah, iya. Udah. Nambah kan? Udah. Nah, seperti ini. Jadi kita udah bolong-bolongin pakai solder. Nah, ini bolongnya bebas ya, mau kayak gimana juga. Ya sesuai aja. Yang penting air masuk dan akar bisa tumbuh. Nah, AB nih. Nah, untuk AB nih takarannya ini A dan B. Ini kapasitasnya 20 liter dan per botol itu ada 10 mili. Jadi satu tutup ini dapat menampung 10 mili BMIC. Ini B, ini BMIC. Yang ini B, yang ini A. Ada keterangannya. Oke. Jadi di sini adalah kapasitas 20 liter. Jadi ini adalah 10 tutup botol dan ini juga 10 tutup botol. Bisa dibantu? Sistem. Ya, ini manual dulu. Mau terus. Ya, ada ini. Mereka mah. Nah, kemudian kita ngecek ppm-nya dulu ya. Kita ngecek ppm-nya. Nah, didapatkan adalah 890. Nah, untuk sebenarnya kita didapatkan adalah 890. Sebenarnya untuk ppm pada nutrisi tanaman adalah yang bagusnya atau optimalnya adalah 1000. Nah, karena di sini untuk kita hanya sekedar praktikum, mungkin maaf kalau ada kekurangannya. Kemudian setelah kita cek cek ppm, sebenarnya harus kita juga cek yang namanya pH, karena pH biasanya pH pada sayuran itu bagusnya itu tanaman tumbuh pada pH 5 sampai 6,5. Karena di sini kekurangan kita tidak punya pH meter dan persiapan kita juga kurang matang, mohon maaf, jadi kita tidak bisa menggunakan pH meter. Nah, jadi kita langsung saja pada tahap penanaman. Cekidot. Buat yang pas. Apa kolnya? Jadi lupa dibikin golongan buat lebih gede satu. Nah, setelah dimasukin aerator, gunanya adalah aerator ini gunanya untuk
menambah oksigen, menyuplai oksigen di dalam tandon ini sendiri, karena kita ketahui tandon ini kan tidak akan tersirkulasi oleh yang lain. Jadi makanya ditambahkanlah gelembung-gelembung oksigen untuk menambah oksigen itu sendiri. Kemudian untuk pindah tanam, nah sebelumnya juga kita mohon maaf nih untuk penyemaian kita tidak sempat karena masih belum cukup umur Ibu, karena kita penyemaian juga baru 4 hari, jadi belum siap tanam. Untuk persemaian itu umurnya idealnya adalah 7 hari, yang dimana daun juga udah sempurna dan dia juga udah bisa berfotosintesis dan masa pertumbuhan dari kecambah itu sendiri udah terlewati. Jadi di sini kita tanam aja 3 batang atau 4 batang. Jadi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya tidak maksimal. Langsung saja ditanam. Saya bantu. Iya, terjatuh. Apa? Sebenarnya bagaimana tingginya? 3. Ada rokoknya banget ya? Enggak. Dari video tadi itu dikatakan oleh orang tadi bahwasanya di Amerika sendiri itu ada sebuah mitos bahwasanya jika produksi jagung itu bisa berkonsumsi juga, bisa juga buat energi gitu. Dan itu sudah diteliti oleh Mengatasi kerentanan kemiskinan dengan pendapatan yang lebih tinggi melalui impor, kita bisa mengakali itu loh. Bu, berarti rotasi tanaman itu sama kayak goreng ayam tapi minyak tuh minyak yang itu yang harum itu, kayak gitu ya? Kok bisa? Jadi semakin lama pakai minyak itu makin enak makanannya gitu. From the same pests or diseases. Crop rotation is where we grow vegetables from each major plant family in different areas each year. Why do we do this? Ya, definisi pertanian konversi adalah pertanian adalah salah satu alternatif model pada praktik pertanian di lahan kering yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas tanam, efisiensi usaha tani, dan kualitas lingkungan melalui perbaikan kualitas tanah. Dikombinasikan dengan pertanian. Yang kedua adalah silvopastura, ini dikombinasikan dengan peternakan. Yang ketiga ada agrosilvopastura yang dikombinasikan dengan pertanian dan peternakan. Pertanian, kehutanan, dan peternakan. Terus ada studi kasus agroforestry di Indonesia yang akan disampaikan oleh Sashi. Studi kasus agroforestry di Indonesia. Studi kasusnya diambil dari jurnal Dunia Pertanian dan Kehutanan yang berjudul Analisis Pola Tanam Agroforestry pada kebun petani yang diambil pada tahun 2015. Kondisi lahan gambut yang mengalami kebakaran setiap tahun di Kalimantan Tengah berakibat terganggu keseimbangan ekologi. Agroforestry merupakan pilihan atas solusi untuk mengembalikan tabel kedua yang di sebelah kiri saya ada komponen penyusun kebun pada sistem silvopastura yang dapat teman-teman lihat. Untuk tanaman berkayu ada kelapa, untuk tanaman tahunan ada pisang, dan untuk hewan ternak sendiri itu ada sapi, ikan nila, dan ikan mas. Terus tabel yang ketiga ada komponen penyusun kebun pada sistem silvopastura yang dimana silvopastura adalah kombinasi antara kehutanan, pertanian, dan peternakan. Untuk tanaman berkayu sendiri itu ada rambutan, untuk tanaman semusim sendiri itu ada jagung, dan hewan ternak itu ada ayam. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk saya buka untuk 2 termin. Termin pertama dengan 3 orang penanya. Kepada yang ingin bertanya silakan untuk mengacungkan tangan. Diharapkan tenang ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan, nama saya Sinta Tismawati. Saya ingin bertanya faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari sistem agroforestry. Kalau faktor pendukung itu untuk kondisi jalan, jarak lokasi, sarana pendukung, dan pendukungnya. Kalau faktor sosial budaya itu teknik penanaman, tingkat keterampilan, dan jenis kebutuhan. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 ya. Yang saya tanyakan adalah agroforestry ini bagaimana caranya untuk mengatasi kebutuhan petani, yaitu tentang finansialnya, tentang kehidupannya. Nah, menanggulangi petaninya gitu. Nah, terus menanggulangi kebutuhan konsumen. Oke, tanpa salah. Terima kasih kepada kelompok 6 atas presentasinya cukup jelas. Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana peran agroforestry dalam konservasi tanah dan air? Yes. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Munarani Mazuri. Saya ingin bertanya pada kelompok saya ini, yaitu pertanyaannya cukup singkat. Mengapa sistem agroforestry ini sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan saat ini? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Naswa. Pertanyaan Naswa akan dijawab oleh Tania. Jadi kan tadi Naswa juga pertanyaannya kan bagaimana peran agroforestry dalam konservasi tanah dan air ya. Jadi jawabannya itu untuk mempertahankan kandungan bahan organik tanah, yaitu mengurangi kehilangan hara, lapisan tanah bawah, menambah nitrogen dari hasil penambahan N bebas dari udara, dan memperbaiki sifat fisik tanah. Jadi perannya yaitu untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan mempertahankan kandungan bahan organik tanah. Dan seluruh penduduk berprofesi sebagai petani agroforestry. Agro apa ya sih? Agroforestry. 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 Forensik. Agroforestry. Kami akan buka sesi ketiga untuk 3 orang penanya kepada yang Desa Pada itu sendiri cocok untuk menggunakan sistem silvopastura karena kan kombinasi antara hutan dan peternakan. Maksudnya ngerti ya, aku juga Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Setiawan. Di sini saya ingin menanyakan tentang simpulan, yaitu agroforestry menjadi salah satu solusi alternatif sistem pengelolaan lahan yang sudah banyak diaplikasikan di penjuru tanah air. Yang saya tanyakan, di wilayah daerah mana atau agroforestry itu diaplikasikan dan dengan cara apa yang paling banyak itu, kayak klasifikasinya agrisilvicultur atau silvopastura atau agrosilvopastura yang paling banyak diterapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada saudara Fajar. Untuk penanya kedua kepada saudara Abda. Belum. Pertanyaannya, apakah agroforestry ini bisa diterapkan di dataran yang miring, mengingat itu bisa menanggulangi longsor? Kalau bisa, bagaimana sistematisnya gitu? Terus yang kedua tadi, tolong longsornya tampil lagi. Satu pertanyaan dulu ya. Oh gitu. Iya. Satu pertanyaan. Ini Lanjut. kayak satu part Bu sama tadi. Oke. Yang materi yang ketiga tuh. Sebelumnya. Yang tadi klasifikasinya yang ada pantai, hutan, gitu lagi. Oh, bentar ya. Tanaman merupakan bagian penting dalam menjaga kesuburan tanah agar meningkatkan produktivitas tanaman dan juga dapat memenuhi permintaan pasar. Terakumulasi terakumulasi potongan dan hama yang menyerang spesies. Blokoli dulu.
PPT bukan PPT dah. Jadi setelah maju Nilai SPP juga ditentukan dari kepuasan peserta. Balik lagi mau menilai Sebentar ya, Dari ini lambang apa sih? Jadi yang savana yang daerahnya kering yang tidak diapa-apakan kita bisa manfaatkan sebagai habitat si hewan tadi, gitu ya. Jadi mungkin benar ya, jadi jauh dari pemukiman gitu kan. Terus hewan kan juga membutuhkan tempat yang luas ya. Kenapa? Karena ketika mereka kita konsumsi dagingnya lebih bagus ya. Itu menurut riset ya. Jadi hewan yang ada di kandang dan hewan yang ada di tempat yang luas itu lebih bagus dagingnya untuk hewan yang berada di tempat yang luas gitu ya. Makanya bisa kita manfaatkan. Mantap presentasinya, saya suka. Oke, jadi tunggu sesaat lagi, nanti pertanyaan-pertanyaan teman saya bakal dijawab kali ini. Oke, simak selanjutnya. Bahan bakar contohnya dapat menghasilkan biogas. Selanjutnya fertilizer dapat menghasilkan pupuk.